Fasilkom tuh bisa dibilang cukup hektik sih. Contohnya, di saat yang bersamaan ada berbagai deadline tugas, rapat kepanitiaan, rapat organisasi, ditambah lagi sering banget minggu hektik tuh deketan sama jadwal UTS. Coba bayangin. Dulu pernah dikasih tau cara ini sih, kita cuma bisa milih 2 dari 3 sisi. Tapi kebanyakan anak Fasilkom milih good grade sama social life. Jadi, waktu tidur mereka sangat dikit. Makanya Fasilkom maskotnya panda, karena bawah mata mereka anak Fasilkom banyak yang berkantong. Kalau udah hektik ngurusin akademik dan organisasi kayak gitu, skill ngatur waktu itu penting banget sih. Karena kalau nggak pinter-pinter bagi waktu, bisa jadi keteteran, terus jadi stres sendiri deh. Nah, maka dari itu, kita akan bahas beberapa tips yang bisa banget diterapin untuk mengatur dan memaksimalkan waktu. Tips yang pertama, set your goals. Ini penting banget. Karena kalau kita udah tahu apa yang mau kita kerjain, kita bisa ngatur jadwal kita. Nah, untuk ngatur jadwal, kita harus bisa memprioritaskan yang urgensinya lebih tinggi. Ini membantu banget, karena tugas di Fasilkom itu banyak, dan seringkali deadline-nya deketan semua. Kita harus ingat, sesibuk apapun kita di kegiatan organisasi atau kepanitiaan, jangan pernah lupa sama kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Selalu prioritasin akademis dibandingkan kegiatan yang lain. Biar kita bisa keep in track sama tugas-tugas yang ada, kita bisa banget manfaatin platform scheduling kayak Google Calendar. Yang kita lakuin adalah kita masukin semua jadwal dan deadline kita, mulai dari jadwal mata kuliah, jadwal rapat, deadline tugas, kapan mau ngerjain tugas, kapan mau kerja kelompok, dan bahkan kapan mau main. Dengan begitu, kita bisa lihat visualisasi yang lebih jelas tentang what's going on in our life, dan gak lupa sama apa yang harus kita kerjain. Oh iya, supaya nggak jadi deadliner, coba deh bikin deadline sendiri yang waktunya lebih cepat dari deadline sebenarnya. Pastiin juga deadline yang kita buat sesuai dengan pace kita buat ngerjain tugasnya. Tips yang kedua, know your distraction. Jadi supaya kita gak gampang ke distract, kita harus tahu distraction kita sendiri. Dengan kita mengetahui distraction apa aja yang mungkin muncul, kita bisa nentuin approach apa yang paling cocok untuk mengontrol diri. Nah, dari situ, kita bisa ngurangin dampak dari distraction-nya. Apa kabar? Tuh kan gue ke distract. Nah, dari situ kita bisa ngurangin dampak dari distraction-nya. Jadi, goals-goals yang udah kita atur sebelumnya, itu gak akan keganggu dan tetap berjalan sesuai dengan yang kita mau. Yang ketiga, fokus, have strong commitment, and engagement. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau kita udah nentuin goals dan kita udah tahu cara mengontrol diri dari distraction yang tadi udah disebutin, nah saatnya untuk fokus dan komit sama rencana yang udah kita buat. Misalnya, di kelas sebisa mungkin fokus dengerin dan ngertiin materi yang dijelasin sama dosen. Nah, gimana caranya? Salah satu caranya itu duduk di baris depan dan simpen gadget kita supaya kita bisa lebih fokus belajar dan gak gampang nge-distract sama hal-hal lain. Jangan lupa juga buat nyatet. Terus, kalau ada yang belum dimengerti, langsung tanya aja ke dosennya. So, abis kelas selesai, kita udah ngerti deh sama semua materinya. Hikmah lainnya, kita juga bisa jadi lebih mudah buat ngerjain tugas. Cari juga teman atau kelompok belajar yang suportif, jadi kita bisa saling ngingetin supaya bisa memaksimalkan waktu, sehingga bisa lebih produktif deh. Nah, pernah nggak sih lagi mode produktif dan semangat banget buat ngerjain sesuatu, terus rasanya mudah aja buat ngelanjutin pekerjaan? Karena sekali kita udah ngerasa males, nyari mood buat produktif lagi tuh susah. Jadi, ketika kita udah ngerasa semangat dan bisa produktif, jangan berhenti buat stay produktif, dan terus ngelakuin hal-hal yang emang harus dikerjain dan diselesain secepatnya. Bonus tips nih, bikin playlist lagu-lagu yang bisa bikin mode produktif kamu jadi lebih enjoyable. Dan untuk mengapresiasi produktifan kita, jangan lupa untuk reward ourselves. Pokoknya, don't push yourself too hard, biar life college balance kita itu terjaga dan biar kita nggak stres. Menjaga life college balance itu penting banget, biar kita bisa semangat terus ngejalanin aktivitas kita sebagai mahasiswa Fasilkom.